Ji Andi Analta, kakak angkat Basuki Cahayapurnama, yakin bahwa adiknya Ahok tidak bersalah dalam kasus dugaan penistaan agama. Analta pun meyakini bahwa adik angkatnya itu tidak memiliki niat untuk menista Al-Quran. Berikut pernyataannya yang direkam oleh kamera amatir. Sederhana sekali, karena pertama kalau bicara hukum positif kan dilihat ada unsur niat atau enggak. Kalau bicara niat lebih dalam ya, lebih dalam yang lihat cuma Allah. Tapi kalau dari sebab-sebabnya kita lihat aja di film yang di Pulau Seribu, ada nggak kira-kira niatnya? Kalau ada, mungkin Ahok udah nggak nyebrang di Jakarta, nyangkut di Pulau Seribu dihantam sama orang Islam, gitu. Itu kalau dari sisi hukum positif dari niat. Tapi kalau dari agama ya sudah clear. Bagaimana nggak clear, dalam Al-Quran diperintahin kok. Kalau ada Ahok ini kita vonis, bukan cuma menistakan agama. Lebih tinggi dari itu, mengolok-olok agama. Seperti Abu Jahal lah. Apa perintahnya? Kalau kau, hai Muhammad, kalau kamu melihat orang mengolok-olok agama, maka tinggalkan mereka. Sampai mereka berubah pembicaraan mereka. Kalau kau dilupakan oleh setan atas perintah kami, maka janganlah duduk bersama mereka. Orang-orang yang zalim. Beres kan, selesai. Tapi kalau ada unsur politik, saya tak ngerti itu. Tapi kalau soal niat, nggak ada niat. Apalagi saya, maksudnya saya ini kan bukan Islam abal-abal. Saya Islam ini yang hidupkan sunnah Rasul. Bahkan poligami pun saya lakukan. Itu kan berarti bukan Islam abal-abal, Islam yang kuat sama diri sendiri. Kalaupun Ahok sebagai yang mungkin dianggap sedikit ngerti agama, ya gurunya ya Gus Dur. Kalau bimbingan akhlaknya ya dari saya. Begitu. Ya, pemirsa, gelar perkara yang dilakukan di Bareskrim Polri tadi sudah disampaikan oleh rekan kami Wahyu Seto Aji memang sudah selesai dilaksanakan, dan setelah ini pihak dari kepolisian akan menggelar rapat secara tertutup untuk menentukan hasil dari gelar perkara yang memang dilakukan secara terbuka terbatas. Hasilnya akan disampaikan esok, apakah memang dugaan penistaan agama ini ada unsur pidana, apakah memang Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini dinilai bersalah ataupun tidak. Kita akan bahas pada malam hari ini mengawal gelar perkara Ahok. Sudah hadir narasumber di studio Talk 2 News. Kami perkenalkan terlebih dahulu ke hadapan Anda dari Wakil Ketua Bidang Hukum MUI Pak Iksan Abdullah. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga Pak Daniel Simanjuntak, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pengamat politik yang juga nanti bisa melihat dari sisi kepolitikan begitu ya, Pak Pangi Syarwi Caniago. Terima kasih sudah hadir. Sedikit kita bicara soal politik begitu ya, isu yang juga sangat sensitif sebenarnya di kasus ini. Aroma politisnya mungkin Anda sudah mencium begitu ya. Kemudian juga seorang ahli hukum pidana atau pakar hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Selamat malam Pak Fikar. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir kembali di sini. Oke. Baik, saya ke Pak Iksan dan juga ke Pak Daniel terlebih dahulu. Gelar perkara sudah dilakukan, sudah selesai bahkan. Tapi mungkin tidak sesuai dengan pandangan, atau saya tidak tahu dari pandangan Anda. Kalau awal dikatakan adalah gelar perkara dilakukan secara terbuka, tapi ternyata memang gelar perkara dilakukan secara terbuka dan tertutup, terbuka terbatas karena alasan substansial begitu. Tanggapan Pak Iksan dan juga Pak Daniel, silahkan. Sekarang mungkin kita sudah tidak lagi bicara terbuka, terbatas dan sebagainya. Ya, betul. Tapi kita berharap Polri tidak bermain-main, karena hari ini dunia dan kita semua umat menunggu. Ya. Dan hari ini pula sekaligus Polri dan pemerintah diuji bagaimana menegakkan hukum ini. Oke. Karena apabila ini lolos ya, Ahok ini, yang saya membayangkan bahwa umat sudah tidak lagi bisa menahan gejolak, dan itu akan menjadikan presiden bahwa besok orang bisa seenaknya untuk melakukan penistaan kepada golongan dan agama yang lain, dan ini frame kebinekaan kita menjadi hancur. Oke. Nah, ini saatnya pemerintah Jokowi ya dan Polri untuk bisa merasakan ya, luapan hati masyarakat yang sedang menunggu. Ya. Dan ini harus segera diputuskan dan segera diobati lah ya. Nah, dengan cara ya katakanlah kalau Ahok ini sudah dinyatakan terbukti ya dalam arti memenuhi unsur pidana, ini saya kira bisa melegakan semua umat. Oke, baik. Dan ini yang ditunggu dan putusan ini akan dipuji
Baik. Pemerintah akan dipuji dan Polri juga pekerjaannya akan di... Ya, putusan nanti akan disampaikan besok begitu ya, sekitar pukul 10 sampai dengan 12. Kita tidak tahu nanti agenda dari pihak kepolisian. Pak Daniel, kalau Anda melihat dari gelar perkara yang sudah dilakukan hari ini dari pukul 9 pagi sampai dengan berakhir pukul 18, tanggapan Anda? Pertama, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda itu, yang harus kita pahami adalah kasus Ahok ini bukan sekedar kasus berkaitan dengan sakit hatinya umat Islam. Nah, itu pertama. Nah, ini berkaitan dengan eksistensi kebinekaan kita, eksistensi keberagaman Indonesia. Karena kalau kemudian ada upaya penistaan terhadap agama, kemudian itu diabaikan, itu di masa yang akan datang berpotensi terus terulang, dan ini berbahaya untuk keberagaman Indonesia. Nah, itu pula lah yang kemudian kami di Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah memutuskan melaporkan secara hukum, supaya kemudian masyarakat itu terbiasa ketika ada masalah, jangan kemudian anarkis, kemudian protes dengan cara-cara yang tidak baik, tapi kita tempuh jalur hukum. Artinya ada unsur pembelajaran. Betul. Begitu ya, yang itu ada hikmahnya dan kita mengedukasi publik dengan cara itu. Kemudian kedua, berkaitan pertanyaan Anda tadi, hari ini Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu diwakilkan ke Mas Pedri Kasman, Sekretaris Pemuda Muhammadiyah, yang waktu itu mewakili saya sebagai Ketua Umum untuk melakukan pelaporan. Tadi digelar perkara dari pagi sampai jam setengah 8 tadi, jam 7 tadi tuntas. Saya tanya ke sana, pada prinsipnya gelar perkara dilakukan dengan cara yang cukup fair, cukup baik lah kira-kira begitu. Walaupun kemudian ada berbagai perubahan ya, tadinya terbuka, kemudian terbuka terbatas dan segala macam. Tapi yang jelas walaupun dia terbuka terbatas, kan memang diawasi oleh seluruh pelapor semuanya hadir, ahli. Nah, tadi saya tanya hasilnya bagaimana. Dari semua ahli yang menyatakan pandangannya di forum itu, menurut teman-teman yang ada di dalam memang punya kecenderungan untuk menyatakan ada pelanggaran hukum, ada penistaan agama di situ. Nah, tinggal besok kita lihat bagaimana keputusan final, apakah betul ada pelanggaran hukum, ada unsur pidana yang dilakukan oleh saudara Basuki dari gelar perkara yang Cahayapurnama. sudah dilakukan tadi sudah terpenuhi begitu ya, apa yang diinginkan oleh pihak terlapor? Iya, sudah dipenuhi oleh penyidik, betul. begitu. Jadi tadi disampaikan oleh teman-teman yang ada di sana, pada dasarnya cukup fair apa yang disampaikan. Kemudian ahli-ahlinya bisa mengcover semua apa yang dibutuhkan, dan punya kecenderungan rata-rata para ahli menyatakan ada unsur tindak pidana di situ. Tinggal besok kita lihat apa hasilnya. Nah, disitulah kemudian dibutuhkan sikap dewasa dan matang dari seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu besok kita dengarkan keputusan pihak Polri sambil terus mengawasi proses hukumnya. Baik. Ada yang tidak biasa sebenarnya dalam gelar perkara ini. Kalau tadi disampaikan bahwa ini mungkin sebagai gelar perkara pertama begitu yang dilakukan secara terbuka dan terbatas. Tapi apakah memang seluruh unsur ini sudah terpenuhi begitu dalam melakukan gelar perkara terbuka dan terbatas? Pak Fikar, nanti bisa dijawab ya Pak ya. Kita harus break terlebih dahulu. Kami akan kembali ke hadapan Anda pemirsa di Top 2 News sesaat lagi. Ya, ini adalah gelar perkara yang pertama kali pemirsa dilakukan di Indonesia secara terbuka dan terbatas. Pak Fikar, kalau Anda melihat apakah memang ini sudah sesuai dengan prosedur hukum pidana begitu yang berlaku di Indonesia? Dari perspektif hukum acara pidana atau hukum pidana formil, penyelidikan ini sebenarnya mestinya tertutup. Gitu. Seharusnya tertutup. Seharusnya tertutup. Ada aturan yang mengatakan itu? Begini, penyidikan itu karena produknya adalah rahasia negara sebenarnya. Produknya, BAP atau apa itu semuanya rahasia negara sampai dibuka nanti di pengadilan. Gitu. Nah, tapi oke lah, mungkin dari sudut pengelolaan manajemen yang baik, good governance gitu ya, keterbukaan ini menjadi sesuatu yang baru. Seperti yang Anda bilang betul, baru pertama kali penyelidikan ini dibuka. Gitu, ya, dibuka walaupun terbatas gitu, terbatas. Nah, tapi ini akan menjadi presiden yang bukan membahayakan, tapi akan merepotkan polisi nantinya.
Apa Karena yang membuat nanti polisi menjadi repot? setiap pelaporan akan minta ini gelar perkara. Oke. Setiap pelaporan akan Curi ayam juga gelar perkara. curi ayam pun tidak mustahil akan minta gelar perkara juga. Gitu, ya. Ini dan itu nggak bisa ditolak karena artinya nanti ada perbedaan perlakuan kalau ditolak kan gitu. Nah itu satu ya. Jadi yang kedua soal istilahnya gelar perkara itu ya adalah menggelar mengevaluasi satu perkara. Ya. Mestinya ujungnya adalah SP3 atau P21 sebenarnya itu. Oke. Ya. Karena secara resmi di dalam peraturan perundang-undangan ada terminologi gelar perkara itu adalah di Perkap 14 tentang manajemen penyidikan. Ya, di KUHP sendiri nggak ada. Ya, di Kitab Hukum Acara Pidana tidak ada. Nah, itu satu. Yang kedua, penyelidikan itu kan hasilnya adalah menentukan apakah ada satu peristiwa hukum. Ya. Gitu, ya kan? Nah, karena itu kemudian terminologi gelar perkara itu belum pas karena belum ada perkaranya. Belum ada perkaranya? Belum ada. Oke. Baru mau buat perkara. Ya. Ya kan? Penyelidikan itu adalah kalau di KUHP ya, penyelidikan meminta keterangan, mencari bukti, kemudian menentukan apakah ada satu peristiwa pidana itu. Ya. Ketika ada peristiwa pidana, maka barulah dimulai penyidikan. Ya. Karena itu di penyelidikan panggilannya itu undangan bukan panggilan. Oh. Jadi belum untuk keadilan gitu, belum fiat justisia. Artinya kalaupun orang diundang nggak datang ya namanya juga undangan. Tidak masalah kan? begitu ya. Nah itu soalnya makanya saya katakan itu sebenarnya secara formil bukan gelar perkara karena perkaranya artinya belum benar ada. kalau yang dikatakan Pak Boy Rafli tadi bahwa memang ada beberapa unsur yang memang diundang, ombudsman, kemudian DPR, walaupun ada sebagian yang memang yang tidak hadir, itu pun tidak menjadi masalah begitu. Nah, itu artinya atau sebenarnya siapa yang harusnya berada dalam proses yang punya gelar perkara otonomi itu? Sebenarnya polisi sendiri. Kan begini. Ini prematur pertandingan antara pelapor dengan terlapornya. Ya, jadi mestinya ini terjadi di pengadilan. Oke. Ya. Saling membuktikan bahwa saksi, bahwa ahli itu mestinya terjadinya di pengadilan. Bukan di gelar perkara? Iya, bukan di gelar perkara. Karena gelar perkara sebenarnya begitu ada laporan, kalau polisi melihat, oh ini sudah cukup bukti, ada satu peristiwa, dia harus lanjutkan. Permulaan. Ya, ada bukti permulaan, dia harus lanjutkan ke penyidikan. Dan di penyidikan pun, seketika pengumpulan bukti, polisi punya juga kewenangan untuk meng-SP3-kan itu tadi, untuk menghentikan kalau buktinya kurang. Oke, tapi kalau memang ada tuntutan dari masyarakat begitu ya, dalam hal ini berbagai macam ormas begitu, kemudian juga masyarakat lain juga meminta adanya keterbukaan sebenarnya dalam proses penyelidikan ini. Apakah memang ini yang mungkin akan dihadirkan oleh pemerintah dan juga kepolisian dengan membuka penyelidikan ini secara luas begitu? Saya mohon dikoreksi kalau salah, terutama pada para pelapor. Ya. Saya kira yang dituntut bukan keterbukaan tapi bukan keterbukaan dalam pengertian yang terbuka gitu loh. Tapi kecepatan menangani sebenarnya itu yang dituntut oleh responsibilitasnya gitu. Sebenarnya itu yang dituntut oleh teman-teman. Dan itu sudah tercapai ya? Sebenarnya kan masalahnya itu yang bikin repot sendiri itu adalah pihak penegak hukum. Kenapa? Jadi sederhana kan sebenarnya tadi sampaikan ke Pak Zulfikar. Sebenarnya kalau kemudian kita perhatikan kasus-kasus sebelumnya, itu kemudian misalnya kasus kan awalnya itu polisian bilang begini, ketika ada pelaporan, kita nunggu fatwa MUI ya, kemudian keluar fatwa MUI loh, kemudian berkelit lagi, kita butuh ahli segala macam, kemudian seolah-olah mereduksir dari wewenang MUI itu sendiri. Jadi kami keluarkan fatwa tanggal 11. Nah kemudian Polri mengatakan bahwa harus menunggu izin presiden. Padahal izin presiden itu sudah dicabut oleh ketentuan Mahkamah Konstitusi. Nah sebenarnya sangat mudah dalam proses penyelidikan ini kan mengumpulkan bukti-bukti nih untuk melakukan penyelidikan. Apakah sudah ada kasus-kasus yang serupa yang diputus dengan fatwa dasarnya? Banyak. Ada kasus Tajul Muluk yang barusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian Arswendo, ya kan? Kemudian Gavatar Al-Qiada itu kan? Nah, kemudian Lia Eden. Semuanya menggunakan fatwa MUI. Nah, kali ini kok disoal gitu. Jadi seandainya saja nih, kita harus equal ya, karena penegakan hukum itu equality before the law ya. Betul. Seandainya saja pelakunya ini bukan Ahok, tentu sudah dimasak nih barang. Jadi Mbak sudah ditetapkan lah sebagai tersangka. Jadi karena apa namanya? Ya satu orang itu tadi. Nah, sehingga dibuat tidak sederhana, dibuat geger dan
kemudian membangkitkan emosi dari masyarakat publik juga. Ya, umat. Karena apa? Hari ini masyarakat tersentuh rasa keadilannya. Jadi jangan muncul perspektif seolah-olah pelapor publik ini buat repot. Justru yang publik dari sejak awal, sejak proses pelaporan ingin membuat ini relatif lebih mudah. Sebenarnya polemik ini tidak akan menjadi panjang kalau kemudian pihak kepolisian bekerja sebagaimana mestinya saja, seperti program sebelumnya. Nah, sama halnya ketika kenapa harus ada demo tanggal 4, karena memang muncul ketidakpercayaan publik terhadap proses hukum ini. Kesannya lama, kemudian dari sejak awal Presiden tidak mengeluarkan statement terang, kemudian polisi juga tidak menyampaikan statement yang tegas. Itu kemudian muncul praduga-praduga di publik, kemudian muncul demonstrasi dan macam-macam itu. Iya, kalau kemudian muncul juga aroma politis, apakah memang itu benar sebenarnya Pak Panggi dalam kasus ini begitu? Kemudian dikaitkan juga dengan kaitannya Pak Ahok juga nanti akan maju dalam pilkada. Apakah itu memang juga terkait ada unsur tersebut atau bagaimana dari pandangan Anda? Saya sebelumnya ingin memberikan konteks pesan dan makna di balik ini semua dan pelajaran penting bagi bentangan perjalanan bangsa, kebangsaan kita, kenegaraan kita, bagaimana menjaga kebinekaan kita itu sangat kerja kerasnya luar biasa, menjaga toleransi, bagaimana gereja sama masjid berdamai, bagaimana hidup ini tenang di Jakarta ini. Kemudian muncul ruang panggung yang sesak gitu. Ruang panggung yang sesak, kemudian ini memompa persepsi publik yang selang sengkarut yang hampir hari ini menguras energi presiden sendiri. Gitu. Luar biasa hari ini. Nah, itu konteks pertama. Yang kedua, kalau ini tidak bisa dikelola dengan baik, ini adalah ujian maha besar bagi bangsa dan negara kita. Jadi saya ulang lagi, ini adalah ujian maha besar bagi bangsa dan negara kita. Kalau ada yang mencoba main-main dalam proses ini. Karena tidak ada yang bisa lepas dari kasus penistaan agama. Arswendo saja kalau ini otoriter, ini selesai Arswendo 3 tahun. Dan hari ini Arswendo juga dianggap sebagai ikon juga, gak ada masalah. Aman-aman aja Arswendo gitu. Nah, ini artinya, kemudian catatan saya yang ketiga, orang mengatakan bahwa presiden tidak melakukan intervensi. Yang kedua, orang mengatakan presiden ikut intervensi. Ada dua persepsi opini publik yang terbangun di frame di benak publik gitu. Persepsi itu sah-sah saja. Orang mengatakan presiden intervensi, yang satu mengatakan presiden tidak intervensi. Bahwa persoalan ini ada sama penegak hukum, bukan sama presiden. Gitu. Tetapi dengan adanya gerasak gerusuk presiden, menemui ulama, menemui bolak-balik, menemui NU, melakukan katanya solidaritas, membangun kekuatan silaturahim dengan ulama, kemudian orang partai Islam, kemudian safari militer. Itu bagus, cuma agak telat. Iya, safari militer ke mana-mana. Nah, ada dua kemungkinan opsi saya. Ada dua, saya ingin menarik kesimpulan yang tidak melompat sebetulnya. Pertama, bahwa ini adalah pesan bahwa presiden sudah siap. Ketika nanti tersangka, ini loh kekuatan saya. Siap dalam artian? Artinya siap di seberang sana kalau ada kepentingan lain. Saya siap, karena saya didukung oleh ulama, didukung oleh partai politik, dan saya didukung oleh tentara. Tapi ada dua konteks yang kedua, pesan kedua, bahwa kalau bebas saya sudah siap juga, siap melawan tekanan publik. Karena ini presiden tidak bisa intervensi. Artinya memang bahwa ini artinya presiden akan melawan opini tekanan publik yang luar biasa ya. Bahwa memang dia harus melakukan itu. Kalau memang ini tidak terbukti, karena tidak ada intervensi. Artinya memang benar ini aroma-aroma politis juga sudah cukup kental begitu ya dalam kasus ini. Padahal sebenarnya yang dituntut oleh ormas atau pihak pelapor ini adalah tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepolitikan. Jadi begini, sebetulnya kalau kita melihat ini persoalan sederhana kok. Ini sebenarnya sudah selesai. Sederhana dalam artian? Ini adalah uji ketegasan presiden. Saya ulangi, ini uji ketegasan presiden. Apakah presiden itu tegas ke atas atau tegas ke bawah? Kalau presiden tegas ke atas, dia akan berhadapan dengan rakyatnya. Vox populi, vox dei, suara rakyat. Jadi bagaimana kekuatan rakyat tadi itu? Orang mengatakan ini tidak ada urusannya dengan politik kok, ini urusan agama kok gitu. Dan kalau dia tegas ke bawah, dia akan berurusan dengan kepentingan lain. Silakan Pak Iksan. Jadi ada banyak hal di situ maknanya. Dan tidak mungkin saya kira dalam percaturan politik di Indonesia tidak mungkin kekuatan apapun berhadapan dengan publik ya, karena sehebat apapun apabila publik sudah.
Baik, kita sudah masuk di segmen terakhir pemirsa di Talk 2 News pada hari ini. Saya, Pak Daniel dan juga Pak Iksan untuk menyingkapi saja kaitannya dengan hasil keputusan besok begitu ya, kaitannya dengan gelar perkara ini sendiri. Bagaimana Anda dari pihak pelapor juga bisa menyingkapi, kemudian juga bagaimana juga menyampaikan kepada masyarakat wacana yang berkembang adalah aksi tanggal 25. Apakah memang itu benar adanya atau memang hanya sekedar lemparan wacana? Ya. Boleh diklarifikasi kepada pemirsa. Saya dulu. Silahkan Pak Iksan. Baik. Saya kira kita harus mengontrol betul perjalanan gelar perkara yang tadi dan kita berharap betul kepada kinerja Polri, dan saya kira kita juga apresiasi Polri sudah bekerja dengan baik dan sangat lebih baik apabila kepekaan sosial, kepekaan masyarakat itu juga menjadi bagian pekerjaan dari Polri. Karena hari ini apapun yang dilakukan oleh Polri itu menjadi sorotan publik. Nah, andai saja, ya, kita sedikit berandai-andai ya, itu besok keputusan gelar itu, ya, memenuhi harapan publik, memenuhi harapan umat, saya kira selesai. Tidak akan ada lagi demo. Dijamin itu. Sudah terpuaskan begitu ya? Bukan masalah puas dan tidak terpuas, artinya equality before the law, bahwa hukum hari ini ditegakkan. Benar-benar ditegakkan. Nah, dan itu sekaligus menaikkan citra wibawa presiden di mata masyarakatnya bahwa Indonesia hebat. Termasuk juga wibawa kepolisian dalam penegakan hukum. Dan itu menjadi sorotan dunia juga. Ingat loh, Indonesia terbesar penduduknya di dunia. Islamnya ya. Dan hari ini apabila tadi dikelola dengan baik, persoalan ini persoalan kecil. Jangan jadi persoalan besar. Selamatkan bangsa. Frame kebinekaan harus dirumat, dijaga, ya kan, selesai saya kira. Baik. Tidak ada lagi yang demo tanggal 18 atau demo tanggal 25, tidak ada. Baik, hari ini yang ditunggu adalah keputusan itu. Terima kasih. Silakan Pak Daniel. Jadi demonstrasi itu kan hak konstitusi warga negara ya. Ketika proses konstitusi, proses hukum dianggap tidak adil dan berkeadilan, kemudian masyarakat atau warga negara menggunakan hak konstitusi yang lain, yaitu berdemonstrasi. Kita lihat saja nanti proses, kita anggap misalnya tadi proses gelar perkara itu cukup fair, kemudian kita lihat besok keputusannya, gitu, apakah itu adil dan berkeadilan. Gitu. Kalau kemudian itu adil dan berkeadilan, saya pikir publik tidak perlu lagi berdemonstrasi ya, dan perlu juga seluruh tokoh agama untuk meminta kepada masyarakat, kepada umatnya di bawah untuk menahan diri, karena jangan sampai kemudian cara kita tahu ini kemungkaran, kemudian kita mau membelanya pun dengan cara yang mungkar, itu tentu tidak sehat. Kemudian ini akan berpotensi merusak seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Jadi saya tentu pada dasarnya melihat demonstrasi yang sedang berkembang, misalnya rencananya tanggal 25 itu bisa saja tidak akan pernah terjadi apabila rasa keadilan publik itu hadir. Itu pertama, Mbak. Baik. Kemudian kedua, pelajaran kasus Ahok ini harus menjadi pembelajaran kepada seluruh tokoh publik, politisi, agamawan, masyarakat biasa. Kalau menggunakan lisan itu tidak boleh ugal-ugalan. Apalagi kemudian lisan ugal-ugalan itu digunakan kemudian menyentuh hal-hal yang sangat sensitif. Dalam hal ini keyakinan. Negara kita ini dibangun oleh orang-orang yang religius, orang-orang yang menyerahkan diri hidupnya dan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian itu disentuh, itu diperhinakan, maka reaksinya pun akan sangat masif dan itu akan mengganggu sendi-sendi kehidupan dan peradaban keindonesiaan. Kalaupun memang nanti ada sesuatu yang dilakukan, ada ketidakpuasan begitu ya, atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari hasil gelar perkara itu sendiri, mungkin masyarakat juga berharap agar pelaksanaan begitu ya, demonstrasi juga bisa berjalan dengan damai dan lancar, tentu saja kan itu akan adalah panjang, harapan. Mbak. Ini nanti di Ahok misalnya apakah dia ditetapkan tersangka atau tidak. Misalnya kalau tersangka ada proses di kejaksaan, ada proses di pengadilan, itu panjang. Nah, disitulah peran tokoh-tokoh seperti Pak Ihsan segala macam itu untuk memastikan masyarakat untuk benar mengawal, untuk mengawal, kemudian tetap tenang dan segala macam. Silakan Pak Fikar. Saya ingin memberi konteks hukum begini, sekaligus mengingatkan dalam sistem penegakan hukum ada 3 fungsi, ya.
ada 3 fungsi. Fungsi penyidik penuntut itu jadi satu. Kemudian fungsi pembelaan kepada terdakwa dan fungsi hakim mengadili. Ya. Nah, negara dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan. Ya, baik sebagai penyidik, dan penuntut itu mewakili masyarakat loh. Mewakili masyarakat korban. Itu yang harus didudukan dengan benar sebenarnya. Jangan terbalik-balik gitu. Negara jadi pembela, pembela jadi negara, ya kan? Rakyat siapa yang dibela? Nah, rakyat siapa yang membela gitu, ya kan? Rakyat nggak punya akses terhadap begitu perkaranya diserahkan kepada penyidik, kepada kejaksaan, rakyat tidak punya akses lagi. Ya, apa itu banding, apakah macam-macam. Gitu. Itu yang harus didudukan gitu. Jadi sekarang perhatiannya, bagaimana polisi dalam fungsinya sebagai penyelidik dan penyidik menempatkan diri sebagai negara yang harus melindungi kepentingan rakyat yang menjadi korban. Itu sebenarnya yang harus diingatkan. Baik, Pak Fikar. Demikian juga kesempatan terakhir adalah kepada Pak Panggi begitu ya. Singkat saja, silakan. Saya ingin katakan sederhana saja bahwa kalau misalnya ini memang kita inginkan, pertanyaan saya, tidak ada satupun partai yang pasang badan hari ini untuk masuk ke wilayah yang sangat amat sensitif ini. Tidak ada satupun partai. Itu sudah menunjukkan bahwa itu sebuah ada keinginan untuk itu. Dan yang menarik yang kedua catatan saya adalah, kalaupun nanti tersangka, kita tidak mendorong tersangka, kalaupun bebas itu juga nanti, itulah keadilan. Itulah tersangka hasilnya, begitu ya? Atau tidak, atau bebas. Tapi nanti ruang yang sangat panjang itu, mulai dari nanti pra-peradilan, SP3 dan seterusnya, sampai nanti putusan inkrah, bahkan nanti yang menarik saya tunggu-tunggu ini. Kalau nanti Gubernur Ahok tersangka, itu dia tetap bisa maju 3 pasang. Saya sangat mendukung 3 pasang maju. Tidak boleh ada 2. Tapi tangan Anda 2 loh. Ini maksudnya 3. Tetap ada 3 pasang. Tersangka Ahok, kemudian Ahok menang. Itu yang menarik. Baik. Itu yang saya tunggu gitu. Baik. Nanti kita akan tunggu seperti apa hasil keputusannya besok. Karena memang pihak kepolisian akan mengumumkan hasil dari gelar perkara ini adalah besok sekitar pukul 10 sampai dengan 12 siang. Kita akan buktikan apakah memang pihak kepolisian sudah bekerja dengan baik dan juga pemerintah memang sudah mengawal atau menegakkan hukum dengan baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Kita nantikan besok seperti apa keputusan dari hasil gelar perkara. Saya Rizka Eda pamit. Terima kasih. Selamat malam.